Assalamualaikum, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang, Selamat Waalaikumsalam. siang. Ya, pada kesempatan ini kita berkumpul untuk diskusi terkait tugas agenda ketiga Latsar CPNS Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ini pertama-tama kita akan angkat isu terkait tilang ya teman-teman ya. Betul. Iya, Mbak. Pertama-tama saya share dulu terkait bahan untuk diskusi kita ya. Electronic Traffic Law Enforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Keunggulan lainnya, ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis atau Automatic Number Plate Recognition sehingga ETLE menjadi terobosan revolusioner dalam mentransformasi penegakan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju elektronik. Dengan adanya ETLE, mampu mereduksi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era new normal. Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas, di antaranya pelanggaran apil atau traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan atau jalur tertentu, dan pelanggaran keabsahan STNK atau belum melakukan perpanjangan STNK. Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah, walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikoordinasikan ke satuan wilayah kendaraan tersebut terdaftar, sehingga pelanggaran lalu lintas wilayah dapat dideteksi dan terintegrasi dengan seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri. Output dari sistem ini adalah data berupa foto dan video hasil analisa prediktif pelanggaran yang akurat, serta mengedepankan transparansi dalam pembuktiannya berupa surat konfirmasi yang akan dikirimkan kepada pelanggar. Korlantas Polri telah menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Electronic Traffic Law Enforcement juga menjadi bentuk pemolisian modern di bidang lalu lintas yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan dalam rangka e-policing pada fungsi lalu lintas menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu terkait tilang elektronik ya. Iya, Iya. ETLE. Gimana nih menurut teman-teman? Ini kebijakannya udah baik atau belum nih? Kayaknya penerapannya belum rata di seluruh Indonesia ya. Iya, penerapannya baru di 26 Polda di Indonesia. Mbak ya, kalau bisa berpendapat, ETLE ini sebenarnya Ya, bagus untuk upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya praktik suap atau mungkin yang kita kenal selesai di tempat begitu ya Mbak ya. Banyak sekali biasanya praktik-praktik terlebih yang dulu itu istilahnya melanggar lah Mbak, syarat dengan praktik KKN begitu loh Mbak. Tapi dengan adanya ETLE ini kan otomatis jadi transparan gitu Mbak, ketika kita melanggar ada buktinya, oke kita tinggal bayar gitu. karena polisi nggak ketemu langsung sama polisinya gitu ya di Betul. sistemnya. Itu gimana sih online atau maksudnya surat tilangnya itu via email atau surat Via kantor datang ke pos. rumah? Via Oh, via kantor kantor. pos, Kak. Iya, diantar ke alamat alamat yang punya kendaraan. Kalau teknisnya itu ada yang tahu nggak sih, Bang? Pembayarannya mungkin? Pembayaran nanti Kalau pakai Briva sih Mbak. iya. Oh, jadi kayak pakai mobile banking udah bisa gitu ya, nggak perlu ke bank. Betul. Tapi itu Jadi nanti kita dikirim virtual account, di SMS virtual account untuk pembayarannya sama jumlah pembayarannya di nomor handphone kita. berarti itu nggak perlu ada sidang nantinya ya? Tetap ada sidang Mbak. Tetap ada. Setahu saya tetap ada sidang. Oh gitu. Berarti walaupun sudah bayar nanti tetap sidang. Itu kan Kayaknya nanti, saya ada baca nggak pakai sidang saya. oh nggak pakai sidang ya? Saya lihat di website kejaksaan tadi, kalau ETLE itu tetap pakai sidang nih Bin. Apa boleh saya share screen kali ya? Boleh boleh. Mungkin boleh di-share screen, Mas Gary.
Kayaknya kemarin ada baca berita atau udah lama ya. Itu tuh katanya nggak perlu sidang. Jadi kayak ngelewatin itu struktur sama kamu itu. Ya nggak sih? Kalau dari berita yang saya dapat sih nggak pakai sidang, Mas Gary. Kita cukup bayar denda dan tidak perlu Oh, sidang. berarti lebih cepat ya, efisien. Ya, Ya tapi kayak ngelangkahin itu nggak sih harusnya sidang. Kayak langsung bayar aja beres. nggak juga sih, karena kan sidang untuk itunya juga hukumannya nanti denda kan. Hukumnya pidana denda. Dendanya denda uang, sama aja, cuman tanpa proses peradilan di persidangan aja, yang lebih efisien dan efektif. Mungkin kayaknya masih prematur ya, karena masih banyak masyarakat juga yang belum paham mengenai mekanisme dari e-tilang itu sendiri, bagaimana gitu, antara dari mekanisme apa namanya proses pembayaran, terus apakah sidang atau enggak, gitu-gitu kan harusnya ada sosialisasi maupun pencerahan. Iya Mas Gary, menurut keterangannya Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro, AKBP Faris Siregar, dalam wawancara Kompas itu dia bilang bahwa tidak perlu sidang, tetapi cukup membayarkan denda dengan jumlah maksimal. Jadi denda maksimal yang dikenakan Mas Gary. Oh, oke. Tapi etle sendiri kalau kelemahannya sih menurut saya ya, kalau misalnya kita pakai plat bodong atau plat palsu itu kedetek nggak ya kira-kira tuh? Kayaknya itu salah satu fungsi kamera nggak ya? Iya, Pengecekan. salah satu kelebihan etle yang selain dari untuk penegakan lalu lintas itu, dia juga bisa mengungkapkan adanya nopol palsu Mas Gary. Jadi ada nomor-nomor yang tidak sesuai dengan kendaraannya, itu bisa dideteksi sama dia. Oh, Nah, tapi itu saya baca ada kayak petugas verifikasinya lagi ya. Jadi kayak udah terekam nih, oh ada pelanggaran, mungkin ada tugasnya lagi ya. yang di back Iya, office-nya yang RTNC verifikasi ya? dan mengirimkan. Jadi dia NTNI. ngecek lagi berarti ya. Betul. Berarti nggak full elektronik sebenarnya, masih ada campur tangan juga. Terus dia Iya. masih lewat pos juga, kenapa nggak lewat email gitu ya? Mungkin akan menuju ke sana kali Mbak. Perlu Oh iya waktu. betul. Atau mungkin Proses belum ya, tahu ini masih alamat proses. emailnya. Takutnya alamatnya nggak sesuai gitu kan sama yang diedit identitas. Iya, betul Mbak, betul. Dari tilang elektronik ini gimana kalau misalkan pelanggar itu nggak mau bayar dan dia dia diemin aja gitu kan, dia nggak ada yang ditahan kan? Dari surat-suratnya, STNK-nya kan biasa kalau ditilang biasa tuh dia ditahan STNK atau kartu SIM-nya. Kalau tilang elektronik kan nggak ada yang ditahan nih. Kalau dia tidak membayar denda itu kira-kira gimana ya? Setahu saya sih nanti akan diblokir sih Mas STNK milik pengendara yang sudah melanggar tapi tidak membayar denda sih Mas. Jadi nanti ketika pelanggar itu ingin membayar pajak tahunan atau memperpanjang STNK-nya, itu mereka harus melunasi terlebih dahulu utang-utang denda yang tadi yang belum mereka bayar begitu Mas. Terus juga ini termasuk buat pendapatan negara, Mas. Kayak saya ada baca artikel gitu, pendapatannya cukup banyak dari e-tilang. Triliunan ya Mbak ya? Iya. Karena maksimal ya, dendanya denda juga maksimal. Ya. Izin menyampaikan ini saya baca pendapat dari pakar transportasi dari Universitas Katolik Sugija Pranata, Joko Setijowarno. Jadi menurut dia, kamera etel ini selain bisa untuk menegakkan hukum lalu lintas, dia juga bisa mendisiplinkan proses pembayaran pajak kendaraan seperti yang Mas Gary tadi bilang. Dia menyebutkan di sini ada 4 manfaat kamera etel. Yang pertama bisa mendorong realisasinya pendataan elektronik, registrasi, identifikasi. Database pengendara di Indonesia tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Dengan adanya tilang elektronik dapat mendorong pendataan kendaraan-kendaraan yang tidak terdata tersebut. Sehingga menurut dia, diharapkan dengan adanya tilang elektronik ini dapat mendorong warga untuk memiliki buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB sesuai dengan asli identitas yang memiliki tadi. Lalu yang kedua, menurut Pak Joko,
yakni adalah efisiensi. Karena peran pengawasan dari kepolisian dapat tergantikan oleh sistem ini. Selain itu, menurut bukti rekaman dan foto pelanggar tidak bisa adanya pengelakan atau adanya alibi dari si pengendara karena telah terekam secara jelas melalui kamera elektronik. Polisi dan pelanggar kini tidak perlu lagi untuk membuktikan adanya pelanggaran. Yang ketiga, yakni dapat mendorong pengemudi untuk tertib berkendara dan mematuhi lalu lintas. Yang keempat, ini dapat mendorong warga yang tidak ingin ambil pusing karena kebijakan untuk berpindah ke angkutan umum. Harapannya uji coba mulus ini bisa permanen. Uang pun masuk ke kas negara, bukan ke perorangan. Gitu teman-teman. Kalau dari Etle ini sih saya lihat ya Mas ya, masih ada kelemahan gitu. Kalau misalnya kendaraan yang lewat itu dia misalnya melanggar lalu lintas, tapi dia tidak memakai nomor polisi, begitu Mas. Kira-kira bagaimana itu bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian? Karena kan kalau dari Etle aja kan dia cuma bisa mengidentifikasi, pertama adalah nomor polisi kendaraan, kedua adalah jenis kendaraan, ketiga adalah warna kendaraan saja gitu. Nah saya bingung nih kalau misalnya ada kendaraan yang melanggar lalu lintas atau melakukan pelanggaran di lalu lintas, apakah itu bisa ditindak oleh Etle atau perlu penindakan hukum oleh polisi secara fisik begitu, Mas? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya untuk Etle ini. Iya ya Mas Giri ya, tapi kalau kita lihat tadi dari video yang sudah kita tonton ya, ada 10 jenis pelanggaran yang dapat dideteksi sama kamera Etle. Dan juga katanya Etle ini sudah terhubung dengan database kendaraan se-Indonesia kan. Jadi misalkan ada pelanggar itu dari Kabupaten Katingan, tapi melanggarnya di Samarinda, yang di luar wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, itu karena database-nya sudah tergabung terintegrasi secara nasional, itu bisa dideteksi juga dan bisa dilakukan penindakan. Nah, kalau melihat logikanya dari yang di kendaraan-kendaraan di luar aja bisa dideteksi sama kamera Etle, otomatis kendaraan-kendaraan yang tidak bernopol itu pun bisa juga dideteksi dari ininya Mas, dari kendaraannya mungkin. Cuman kalau teknisnya saya kurang tahu ya Mas ya. Kira-kira pasti bisa Mas. Dan nggak memakai nopol kendaraan juga kan bagian dari pelanggaran lalu lintas kan. Tidak melengkapi atributnya, atribut kelengkapan berkendara. Jadi seharusnya itu ada tindakan juga ya dari Etle-nya. Gitu Mas Gary. Oh berarti Etle bisa mengidentifikasinya berdasarkan jenis kendaraan aja gitu Mas? Misalnya dari mobil salah satu jenis, dia bisa langsung tahu ini milik siapa begitu Mas, atau gimana Mas? Teknisnya sih saya kurang tahu ya Mas Giri ya. Cuman kalau itu kan dia bisa face recognition ya, dia bisa mendeteksi wajah si supir, bahkan dia bisa melihat orang sedang main HP di dalam mobil, tidak menggunakan sabuk pengaman. Jadi mungkin dikaitkan juga dengan face recognition. Jadi yang dikirimkan adalah orangnya mungkin ya, pelanggar yang mengemudi pada saat itu. Berarti kira-kira kayak gitu Mas Giri menurut pendapat kalau saya. kita kaitkan dengan Smart ASN, Etle ini udah bisa menerapkan nilai dari integritas begitu ya, teman-teman? Udah menuju smart governance juga nih ya, sebagai salah satu pendukungnya. Betul. Mungkin pemerintah ini kebijakannya sudah bagus sekali, cuman masih banyak kekurangan ya teman-teman di sana sini. Di kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Atau saya simpulkan Mungkin saya mau aja menyampaikan hasil sedikit. diskusi kita. Oh ya boleh Mas Iya, Aljabar. sedikit kekurangan Etle yang untuk melengkapi pendapatnya Mas Giri ya. Diharapkan nanti ke depannya Etle ini dapat diperluas lagi jangkauannya, bukan cuma di beberapa polda yang ada di Indonesia saat ini, dan juga untuk sosialisasinya untuk lebih digencarkan lagi sama kepolisian, karena mungkin kalau masyarakat Jakarta akan mudah memahami apa itu kamera Etle dan bagaimana prosedur-prosedurnya, karena informasi yang didapat itu akan cepat tersampaikan. Tapi mungkin barangkali orang-orang yang ada di daerah itu kurang memahami bagaimana fungsi bekerjanya Etle dan bagaimana prosedur-prosedurnya pembayaran dari Etle itu sendiri. Jadi harus disosialisasikan lebih lanjut lah kamera Etle ini, karena banyak orang yang masih belum paham sepenuhnya apa itu Etle. Dari saya mungkin pendapat saya terkait dengan Etle ini, Etle saya harapkan itu bisa memberikan dampak positif begitu ya bagi pelayanan lalu lintas
di Indonesia untuk lebih efisien, lebih cepat, lebih efektif juga. Dan untuk mewujudkan smart governance tadi, pemerintah sudah berusaha untuk mewujudkan kolaborasi dengan zaman modern saat ini, di mana menggunakan infrastruktur informasi yang sangat memadai. Intinya menjauhkan dari praktik KKN dan juga bisa lebih mencerdaskan masyarakat untuk tetap patuh pada hukum yang berlaku, terutama pada saat ini hukum yang berlaku di lalu lintas begitu. Iya, mungkin dari kesimpulannya, dengan adanya ETLE ini kita memudahkan masyarakat juga, jadi dia nggak perlu sidang lagi, sehingga lebih efektif dan efisien. Ya, Dan betul. itu jadinya untuk dapat pemasukan juga buat pemerintah, mungkin lebih banyak lagi nih yang bisa dipakai ke depannya untuk membangun prasarana ini juga. Karena ada ini nanti terblokir ya Betul. surat-suratnya, jadi mungkin masyarakat akan lebih disiplin lagi untuk terkait surat menyurat kendaraannya, lalu juga meminimkan suap tadi ya Mas Giri ya. Iya. Jadi kan nggak ketemu langsung nih secara fisik dengan polisinya. Jadi benar-benar itu untuk pemasukan negara. Mungkin kekurangannya itu tadi masih kurang sosialisasi. Jadi mungkin dapat surat dibiarin aja nih sama masyarakat. Karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman juga. Apa saya bilang mungkin masyarakat banyak yang belum tahu juga ya. Juga tadi masih jadi PR pemerintah ya. Kalau misalnya kalau nggak ada nomor polisinya mungkin gimana tuh deteksinya? Apa bisa kebaca nih wajah-wajah pengemudinya? Terus juga, misalnya kalau yang bawa kendaraan bukan pemilik kendaraannya tuh gimana juga ya? Kayaknya masih kurang jelas teknis. Terus juga semoga kedepannya bisa lebih memaksimalkan, nggak perlu pakai pos lagi kali ya. Bisa di lewat email juga. Atau mungkin dua-duanya biar tersampaikan. Semoga kedepannya fasilitas sarana dan prasarana ini lebih tersebar di seluruh Indonesia untuk mengembangkan smart governance. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup, Mbak, dari saya. Terima kasih. Dari saya juga cukup, terima Mbak. kasih teman-teman. Terima kasih Mas Aljabar, Mas Heri. Berarti kita tutup aja diskusi pada hari ini. Iya. Ya. Terima kasih atas atensinya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.